Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 2510546590. Saya akan mempresentasikan hasil pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 2510546590. Saya akan mempresentasikan hasil pembelajaran saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu sebaiknya kita berdoa. Kepada ketua kelas, gue minta pimpin doanya, Nak. Siap. Sebelum belajar, angka baiknya kita berdoa. Berdoa ulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum belajar sebaiknya kita absensi dulu ya. Ada yang tidak sekolah? Tidak. Absen dulu. Al-Kausar, Hadir, Bu. Al-Fandri, Bu. Al-Gafar, Dara, Pindi, hadir Bu. Kepri, Hadir, Bu. Esti, hadir Bu. Kevin, Hadir, Bu. Megas, Hadir, Bu. Rizkika, hadir Bu. Suci, hadir Bu. Iwi, hadir Bu. Tiara, hadir Bu. Wendra, hadir Bu. Weni, hadir Bu. Zahrini, hadir Bu. Oke, berarti hadir semua ya, Nak? Ya, Bu. Oke, seperti biasa, sebelum pembelajaran kita dimulai, sebaiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu yang berjudul Dari Sabang sampai Merauke. Hafal, Nak, lagunya? Hafal. Minta tolong, Pak. Bluetooth mode. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau.
Indonesia? Ada yang bisa? Terus yang kedua, bagaimana letak geografis mempengaruhi flora dan fauna? Yang ketiga, apa manfaat memahami keragaman alam bagi masyarakat Indonesia. Oke, untuk materinya Ibu bagikan dulu buku pembelajaran kita. Oke, di materi keberagaman alam Indonesia, Ibu akan menayangkan videonya. Mari sama-sama kita tonton ya. Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas rangkuman materi IPS kelas 8, tema 1, subbab 1, tentang keragaman alam Indonesia. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya. Untuk materi IPS, admin membagi menjadi beberapa subbab, karena ini materinya terlalu panjang kalau harus langsung disatu babin dalam satu video. Jadi kita mulai ya. Kita mulai dulu dengan letak geografis, astronomis, dan geologis Indonesia. Tahukah kamu bahwa luas daratan Indonesia itu sebesar 1.910.932,37 km persegi. Dan lautan Indonesia itu mencapai 5,8 juta km persegi. Wah, luas banget ya Indonesia tercinta kita ini. Tentunya untuk menghitung luas tersebut, kita harus mengetahui dulu letak Indonesia itu sendiri. Letak Indonesia sebetulnya bisa dilihat dari beberapa macam, yaitu letak geografis, astronomis, dan geologis. Letak geografis adalah posisi suatu wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Nah, dari zaman SD, kita sudah tahu ya bahwa letak geografis Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan Australia, serta samudra Hindia dan samudra Pasifik. Kemudian, letak astronomis itu merupakan posisi suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Dari dulu kita tahu nih, ketika ngomongin letak astronomis, pasti ada lintang dan bujur. Tapi tahu nggak sih perbedaannya? Garis lintang itu adalah sebuah garis khayal yang melingkari permukaan bumi secara horizontal. Sedangkan garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Nah, letak Indonesia sendiri secara astronomis itu berada di antara 6 derajat KU sampai 11 derajat LS dan 95 derajat BT sampai 144 derajat BT. Karena letak astronomis ini, Indonesia menjadi memiliki 3 bagian waktu. Ada waktu Indonesia bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Nah, selanjutnya letak geologis. Letak geologis itu adalah posisi suatu wilayah yang didasarkan pada struktur geologi atau susunan batuan di sekitarnya. Secara geologis, Indonesia dilalui 2 jalur pegunungan dunia, yaitu pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Letak tersebut menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api yang aktif. Jalur pegunungan di Indonesia membentang dari ujung utara Sumatera, memanjang melalui pantai barat Sumatera, melewati Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Banda, Sulawesi, dan Halmahera. Jumlah gunung aktif di Indonesia itu sebanyak 127 gunung api. Wah, banyak banget ya. Kok bisa gitu sih? Aktivitas vulkanik yang intens di Indonesia terjadi karena pertemuan 3 lempeng dunia,
lempeng Eurasia di sebelah utara, lempeng Indo-Australia di sebelah selatan, dan lempeng Pasifik di sebelah timur. Nah, hal ini juga menjelaskan mengapa Indonesia menjadi wilayah yang rawan terjadi gempa bumi. Selanjutnya, kita bahas ke cuaca dan iklim. Cuaca adalah kondisi rata-rata udara pada saat tertentu di suatu wilayah yang relatif sempit dan dalam waktu yang singkat. Sedangkan iklim merupakan kondisi cuaca rata-rata tahunan pada suatu wilayah yang luas. Perbedaan antara cuaca dan iklim, kalian hafalkan ya, biasanya sering keluar di ujian. Iklim di Indonesia yaitu iklim tropis dan memiliki dua musim, ada musim kemarau, musim hujan. Musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai Maret, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan April sampai September. Ya, walau sekarang susah diprediksi lagi sih karena perubahan alam ya. Nah, bagaimana cara sih? Kok bisa diprediksi sampai bulan-bulannya ketahuan gitu? Sebetulnya keadaan iklim dapat diamati dengan memperhatikan unsur-unsurnya. Nah, unsur-unsurnya itu penyinaran matahari, suhu, kelembaban, angin, dan hujan. Selanjutnya, kita bahas ke pengaruh faktor geografis dan keragaman budaya di Indonesia. Tahukah kamu bahwa faktor geografis yang telah kita bahas sebelumnya itu mempengaruhi keragaman budaya di Indonesia? Keragaman budaya di Indonesia dipengaruhi oleh faktor geografis seperti isolasi geografis, kondisi iklim, dan letak geografis. Maksudnya gimana nih, Min? Kita bahas lebih jauh ya. Kita mulai dulu dengan isolasi geografis. Kita tahu bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang dikelilingi lautan. Dengan posisi seperti ini, satu pulau dan pulau lainnya terisolasi oleh lautan itu, menyebabkan mereka yang tinggal tidak dapat bertemu atau berpindah dari satu pulau ke pulau lain, sehingga akhirnya mereka membentuk kebudayaan mereka masing-masing. Selanjutnya, kondisi iklim. Indonesia itu diwarnai oleh mikroiklim yang beragam. Dalam sebuah ruang wilayah yang sempit, perbedaan ketinggian tempat dapat menghasilkan perbedaan suhu yang signifikan. Masyarakat pesisir pantai utara Jawa yang bermata pencarian sebagai nelayan, sedangkan masyarakat yang tinggal di wilayah pegunungan itu biasanya bermata pencarian sebagai petani. Itu baru di pulau yang sama, apalagi yang beda, ya kan? Selanjutnya, letak geografis. Kita tahu bahwa letak geografis Indonesia itu sangat strategis, sehingga Indonesia banyak dilalui bangsa asing yang melintasi Selat Malaka sebagai penghubung antar belahan bumi bagian barat dan timur pada dulu kala. Nah, hal tersebut meningkatkan peluang terjadinya pertukaran kebudayaan secara tidak langsung. Nah, ya mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Paham dengan video yang disampaikan? Paham. Oh, seandainya ibu tanya, ada yang bisa jawab? Oke, coba ibu tanya dulu ya tentang keberagaman alam di Indonesia. Tadi kan di situ udah dijelaskan mengenai faktor-faktor penyebab alam di Indonesia. Ada yang bisa jawab? Coba sebutkan apa saja faktor-faktor tersebut. Oke, yuk pilih. Letak astronomis, letak geografis, letak geologis, iklim. Oke, berarti ada letak geografis, astronomis, geologis, dan iklim. Selanjutnya
dampaknya, dampak keberagaman alam bagi kehidupan. Sumber pekerjaan masyarakat. Apa pekerjaan masyarakat? Perikanan dan pertambangan. Oke, di daerah kita apa saja? Pekerjaan. Pertambangan. Ada pertanian, Pertambangan. ada pertambangan. Pertanian contohnya apa saja, Nak? Ya, angkat tangan yang bisa jawab. Getah. Berarti yaitu kebun karet. Terus, Kebun sawit. selanjutnya membentuk pola pemukiman. Pola pemukiman itu seperti apa? Pemukiman kayak perumahan. Terus mempengaruhi budaya daerah. Potensi wisata Nih, cara melestarikan alam dan nilai karakter. Ada masalahnya itu kerusakan hutan, polusi, punahnya flora dan fauna. Upayanya apa? Reforestasi, konservasi satwa, pengelolaan bijak SDA. SDA, ada yang tahu apa itu SDA? Sumber Daya daya alam. Terus ada nilai karakter, syukur, tanggung jawab dan gotong royong serta keadilan. Oke, setelah materi Ibu sampaikan, selanjutnya Ibu bakalan bagikan LKPD dan prestasi.
Jadi bagaimana, Bu? Oke, di sini kan udah dijelaskan keberagaman alam itu seperti apa. Itu yang saya jawab itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Letak Geografis Indonesia yang akan dibacakan oleh teman kami, Tiwi. Letak geografis Indonesia. Letak wilayah Indonesia artinya tempat beradanya wilayah Indonesia di permukaan bumi. Secara umum ada dua cara untuk menentukan letak suatu wilayah. Cara pertama adalah berdasarkan rekaman bintang dan bulan sudut. Cara kedua adalah dengan melihat dari kenyataan di permukaan bumi. Data garis bintang dengan itu dikenal juga dengan istilah letak astronomi. Garis bintang merupakan garis sayang yang ditarik secara horizontal mengelilingi bumi. Garis bintang yang menunjukkan lingkar bumi yang paling besar adalah garis khatulistiwa atau garis ekuator. Ada teman-teman yang mau bertanya? Ya. Di mana letak astronomis? Letak wilayah Indonesia artinya tempat beradanya wilayah Indonesia di permukaan bumi. Masih ada teman yang mau bertanya? Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah tampil kelompok, tadi yaitu kelompok telah menyampaikan apa itu letak geografis di Indonesia. Tahu letak geografis di Indonesia? Coba kita sama-sama kita tengok peta Indonesia. Tuh, ada peta di Indonesia. Letak astronomis ataupun letak geografis di Indonesia terletak di wilayah bagian barat dan bujur timur. Oke, tadi kan kelompok 3 telah tampil ke depan. Berarti besok untuk tampil selanjutnya yaitu kelompok 4. Mohon dipersiapkan ya, Nak. Ya, Bu. Oke, yang terakhir ada bagian penutup. Berarti ada umpan balik dan penguatan di materi kita yang kita pelajari pada hari Ini. Ada yang bisa jelaskan dan menyimpulkan materi kita pada hari ini?
Tantangan dan cara melestarikan. 6. Nilai-nilai yang dapat dikembangkan. 7. Intisari materi. Oke, berarti untuk pengertian keberagaman alam dan faktor-faktor penyebab keberagaman alam sampai ke intisari materi telah kita bahas pada pagi hari ini. Masih ada yang ingin ditanyakan, Nak? Ada. Masih, Ibu. Apa, Nak? Apa perbedaan kondisi alam Jambi dan Jakarta? Oke, ada yang tahu apa perbedaan kondisi alam di Jambi dan di Jakarta? Tahu dah? Kalau di Jambi itu apa yang banyak dilestarikan? Kalau di Jakarta apa? Pertanyaan. Pertanian. Ada yang tahu? Oke, perbedaan kondisi alam di Jambi dan kondisi alam di Jakarta. Kondisi alam di Jambi yaitu banyak apa? Pepohonan. Berarti udaranya? Kalau di Jakarta banyak ada pepohonan? Udaranya banyak panas. Berarti di Jakarta banyak perumahan atau kantor-kantor besar. Oke, masih ada yang ingin bertanya? Oke, sekian materi kita pada hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kepada ketua kelas, siapkan, Nak. Siap, gerak. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu dan tim penguji, video saya tidak sampai durasinya 2 JP atau 80 menit dikarenakan kondisi saya sekarang baru siap melahirkan dan tidak kuat berdiri terlalu lama. Mohon pengertiannya Bapak Ibu dan tim penguji. Sekian, terima kasih. Ini video klarifikasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.